Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komponen-komponen sintetik. Nah, di sini ada saya, Meme Melani 23110128. Di sini ada Adi dengan NIM 2311100088. Dan di sini ada Arya dengan NIM 23110098. Oke, dan di sini ada Putra Ihsan Faiz dengan NIM 23110106. Ya, baik, oke. Dan yang terakhir saya Ahmad Septian Fauji dengan NIM 23110112. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dewi selaku pembimbing kami dari mata kuliah Logika Matematika. Nah, yang pertama, materi pertama akan dipresentasikan oleh Adi Suryadi. Kepada Adi Suryadi kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang logika predikat. Logika predikat adalah pengembangan logika proposisional karena ia berusaha membuktikan validitas suatu argumen yang tidak dapat dibuktikan validitasnya dengan logika proposisional. Nah, di sini ada komponen-komponen sintaktik atau logika. Predikat mempunyai 3 bentuk, yaitu term kurung buka subjek dari kalimat yang memainkan peran sama seperti kata benda atau noun yang sering disebut noun, dan kata ganti pronoun, properti atau subjek, atau yang disebut predikat. Kuantor, suatu kalimat terbuka di dalam semesta pembicaraan. Di sini ada contoh dari 3 bentuk komponen-komponen sintaktik. Badu mencintai Dewi. Kata benda atau disebut term yaitu Badu dan Dewi. Properti atau subjek atau predikat mencintai. Ini hanya berlaku untuk contoh kalimat yang mempunyai 2 bentuk, namun tidak mempunyai bentuk ketiga, yaitu kuantor. Sebab kuantor adalah mengidentifikasi suatu pernyataan bernilai benar atau salah. Karena kuantor ini dapat ditandai jika kalimat ada pernyataan mempergunakan kata semua, tidak semua, beberapa, sebagian. Tetapi komponen sintaktik yang membentuk logika predikat yang terpenting adalah term dan predikat. Badu dan Dewi itu kata benda. Nah, terus yang mencintai itu adalah predikat. Oke, baik. Kita masuk ke predikat. Secara umum, predikat menghasilkan penjelasan tentang individual atau subjek dari pernyataan tersebut, term. Nah, di sini ada Bowo dan Ratna, saudara kandung. Dan ada juga Nani adalah ibu dari Ratna. Dan ada Dumbo, seekor gajah. Dan ada juga penjumlahan 2 dengan 3 adalah 5. Pada setiap pertanyaan tersebut ada individual-individual yang muncul dari pernyataan atau disebut term bersama dengan suatu pengertian yang menjelaskan hubungan atau properti individual yang ada pada pertanyaan. Properti-properti tersebut disebut predikat-predikat. Nah, jadi Bowo dan Ratna adalah kata benda. Jadi dan adalah predikatnya. Nah, di sini ada Nani adalah ibu dari Ratna. Nani dan Ratna adalah kata benda. Predikatnya ibu dari. Nah, di sini ada juga Dumbo. Dumbo adalah kata benda, predikatnya seekor gajah. Nah, di sini juga ada rada berbeda ya penjumlahan. Penjumlahan adalah kata benda dengan
sama adalah predikat. Di sini saya akan menjelaskan Universe of Discord. Universe of Discord adalah sekumpulan data dari semua orang, ide, simbol, struktur data, dan lain-lain. Mempengaruhi argumen logis dengan bahasa tertentu. Contoh kalimatnya adalah Nani adalah ibu dari Bowo, terus Nani adalah ibu dari Ratna, dan yang ketiga, dua orang siapa saja yang ibunya sama adalah saudara kandung, dan yang terakhir, demikian Bowo dan Ratna saudara kandung. Jika dalam argumen berisi angka-angka dan di sini tentunya dapat bentuk domain seperti sekumpulan bilangan asli, sekumpulan bilangan integer, real, dan kompleks. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang fungsi proporsional. Fungsi proporsional adalah pada logika predikat, setiap predikat diberi nama yang diikuti oleh daftar argumen yang ditutup dengan tanda kurung bisa. Biasa, contohnya Nani adalah ibu dari Ratna, kata ibu adalah predikat, maka dapat ditulis ibu, Nani, dan Ratna. Atau dalam fungsi proporsionalnya M, N, dan R. M ini menyebutkan mother dalam kata ibu, N ini menyebutkan Nani, diambil dari kata depan dengan menggunakan huruf kecil, dan R ini dari kata Ratna. Mengapa ditulis seperti itu? Karena M ini adalah sebuah predikatnya, yaitu seorang ibu. Nah, R ini untuk konstanta. Jadi fungsi dari penulisan fungsi proporsional ini adalah untuk mempersingkat penulisan yang digunakan. Syarat-syarat penulisan fungsi proporsional. Yang pertama, untuk alfabet besar digunakan untuk predikat, sedangkan untuk alfabet kecil digunakan untuk konstanta individual. Untuk individu-individu yang istimewa, misalnya nama, orang, digunakan huruf abjad kecil, yakni A sampai Z dan sampai seterusnya. Untuk individu-individu yang umum, misalnya seperti manusia, binatang, digunakan untuk abjad akhir kecil dari X sampai Z. Nah, contohnya Dumbo seekor gajah. Nah, karena ini gajah, berarti ditulisnya G besar dan D kecil, karena D ini diambil dari kata Dumbo. Dumbo ini kan kata namanya, jadi diambil huruf kecil. Mahasiswa pandai. Kenapa di sininya P dan X? Karena pandai itu diambil dari P. Mahasiswa itu adalah manusia. Manusia itu diambil dari huruf kecil mulai dari X sampai Z. Makanya di dalamnya X. Penjumlahan 2 dan 3 ada 5. Jumlah 235, jumlah 235. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke rumus atomik. Rumus atomik adalah pernyataan-pernyataan yang dapat digabungkan dengan perangkai logika yang sama dengan logika proporsional. Rumus atomik atau atomic formula. Oke, baik, kita masuk ke contoh dari atomic formula. Contohnya, Badu seorang mahasiswa dan Badu adalah seorang yang pandai. Di sini predikatnya mahasiswa dan pandai. Oke, kenapa di sini ada perumusan-perumusannya? Kenapa mahasiswa bisa X? Karena mahasiswa menggambarkan manusia bisa X atau Y atau Z. Nah, di sini ada B. B-nya dari mana sih? Dari Badu. Implikasi P diambil dari pasti pandai. Dan di sini ada B dari Badu. Oke, di sini tabel kebenaran. Contohnya di sini ada Nani adalah ibu Bowo dan Ratna. Badu ibunya Badu bukan. Ibunya Nani bukan. Badu ibunya Ratna bukan. Badu ibunya Bowo bukan. Nah, Nani ibunya Badu bukan. Nani ibunya Nani ya bukan juga. Nani ibunya Ratna betul. Nani ibunya Bowo betul. Nah, sekarang Ratna ibunya Badu bukan. Ratna ibunya Nani bukan. Ratna ibunya Ratna ya bukan. Ratna ibunya Bowo bukan juga. Nah, sekarang Bowo ibunya Badu bukan. Bowo ibunya Nani bukan. Bowo ibunya Ratna bukan. Bowo ibunya Bowo ya bukan. Sekarang tabel kebenaran tentang lebih besar dari. Contohnya 1 lebih besar 1 lebih besar dari 1 bukan. Salah juga. Salah.
1 lebih besar 2 salah. 1 lebih besar 3 salah. 1 lebih besar 4 ya salah juga. 2 lebih besar 1 betul. 2 lebih besar 2 salah. 2 lebih besar 3 betul. 2 lebih besar 4 betul. 3 lebih besar 1 betul. 3 lebih besar dari 2 betul. 3 lebih besar dari 3 salah. 3 lebih besar dari 4 salah. Sekarang 4 lebih besar dari 1 betul. 4 lebih besar dari 2 betul. 4 lebih besar dari 3 betul. 4 lebih besar dari 4 salah. Soalnya sama kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan instansiasi. Terkadang seseorang tidak ingin menghubungkan argumen dari suatu rumus atomik dengan individual tertentu. Variabel terkadang terpilih dari alfabet X, Y, Z dengan atau tanpa subscripts yang menunjukkan nama-nama variabel. Nah, di sini contohnya adalah A sama dengan gajah dalam kurung X implikasi punya belalai dalam kurung X. Jadi jika dibuat fungsi proporsionalnya menjadi A sama dengan G dalam kurung X implikasi B dalam kurung X. Artinya saat kita menulis A maka yang dimaksud dengan gajah X implikasi punya belalai X. Atau seseorang dapat mengganti instance X menjadi Dumbo, maka A sama dengan gajah dalam kurung Dumbo implikasi punya belalai dalam kurung Dumbo. Jika dibuat fungsi proporsionalnya menjadi A sama dengan G dalam kurung D implikasi B dalam kurung D. Nah, jadi di contoh yang pertama itu A sama dengan gajah X implikasi punya belalai X. Nah, X itunya tuh belum mempunyai kata benda. Nah, namun di contoh yang kedua A sama dengan gajah dalam kurung Dumbo implikasi punya belalai dalam kurung Dumbo itu sudah mempunyai kata benda yaitu Dumbo. Nah, jadi X itu sudah mempunyai kata benda yaitu Dumbo. Dan D itu ya Dumbo tadi gitu. Latihan soal-soal tentang komponen sintaktik. Ubahlah pernyataan-pernyataan berikut menjadi ekspresi logik predikat atau menjadi fungsi proporsional. Yang pertama, Bowo seorang ahli komputer dalam kurung Bowo A dalam kurung B. Yang kedua, Dewi adalah gadis yang cantik dan peramah serta sopan santun. Gadis yang cantik dalam kurung Dewi konjungsi sopan santun dalam kurung Dewi. G dalam kurung D konjungsi S dalam kurung D. Yang ketiga, jika Dadu belajar rajin maka ia pasti lulus. Belajar rajin dalam kurung Dadu implikasi pasti lulus dalam kurung Badu. R dalam kurung B kecil implikasi L dalam kurung B kecil. Dan yang terakhir, Dewi, Siti dan Endang adalah bintang sinetron dalam kurung Dewi, Siti dan Ending. S dalam kurung D, E dan S. Jadi ahli komputer itu dilambangkan dengan A dan A itu sebagai predikat dan B sebagai kata benda yaitu Bowo. Yang kedua, gadis yang cantik dilambangkan dengan G dan sopan santun dilambangkan dengan S dan D itu adalah Dewi yaitu kata benda. Dan yang ketiga yaitu belajar rajin dilambangkan dengan R dan pasti lulus dilambangkan dengan L dan B itu adalah kata benda dan diambil dari Badu. Dan yang ketiga dan yang keempat S yaitu dari bintang sinetron, D itu diambil dari Dewi, S itu diambil dari Siti dan E diambil dari Endang. Nah, sekarang dilanjut dengan latihan soal-soal tentang komponen sintaktik. Nah,
soal pertama, jika L X Y dibaca X lebih kecil dari Y, apakah nilai kebenaran L32 dan L12? Nah, ini pernyataannya L32 ini jadi hasilnya false atau salah. Kenapa? Karena 3 itu lebih besar dari 2, bukan 3 lebih kecil dari 2. Soalnya dari pernyataan ini disuruhnya lebih kecil. Berarti ini salah. Nah, yang kedua 1,2. Ini true, benar. Kenapa benar? Karena dari soalnya lebih kecil, sedangkan ini 1 lebih kecil dari 2. Betul ya? Nah, untuk soal kedua, jika T X, Y dibaca X, Y tambah 2, apakah nilai kebenaran T12 dan T31 apakah benar? Kita lihat ya. Nah, ini soalnya T12. Nah, dalam soal ini adalah Y ditambah 2. Berarti Y-nya ini adalah sama dengan kan ini XY. Berarti ini X-nya 1, Y-nya 2 kan. Nah, berarti kalau dimasukin ke rumus X itu Y tambah 2, Y-nya 2. Berarti X ditambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi pernyataan di atas ini harusnya angka yang 1 ini hasilnya 4. Kenapa? Karena 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi hasil yang ini adalah salah ya atau false. Nah, dilanjut dari soal T3,1. Maksudnya berarti ini X dan Y. X-nya 3, Y-nya 1. Nah, tandanya Y-nya ada kan 1. Dimasukin ke dalam rumus Y tambah 2. Berarti tambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, berarti yang di X ini harus hasilnya 3. Dan soal ini adalah X-nya 3. Berarti ini berhasilkan benar atau true dan menulis angka 3. Terima kasih kepada guru pembimbing kita logaritma matematika, yaitu yang didosen oleh Bu Dewi. Nah, untuk teman-teman juga terima kasih sudah menonton presentasi kami. Semoga mengedukasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.